Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teori Pendidikan Multikultural, diampu oleh Ibu Dwi Wijayanti, MPD. Kelompok 1 terdiri dari Ilham Pradana Kusuma, Paula Purbasari Putri, Hetilia Anistakata, Natalia Lajan, dan Eka Suniarti. Pengertian pendidikan multikultural menurut pandangan para ahli. Menurut James E. Banks, dikenal sebagai perintis pendidikan multikultur, menekankan dan perhatiannya difokuskan pada pendidikan. Banks yakin bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari berpikir daripada yang dipikirkan. Ia menjelaskan siswa harus diajar memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan, dan interpretasi yang berbeda-beda. Menurut Bill Martin, bahwa keseluruhan isu tentang multikulturalisme memunculkan pertanyaan tentang perbedaan yang nampak sudah dilakukan berbagai teori filsafat atau teori sosial. Menurut Martin J. Beck-Matustik, ia berpendapat bahwa perdebatan tentang masyarakat multikultural di masyarakat barat berkaitan dengan norma atau tatanan. Ia juga mengatakan semua segi dalam pembicaraan budaya saat ini mengarah pada pemikiran kembali norma barat, yang diakui bahwa dunia multikultural adalah benar-benar nyata adanya. Sedangkan menurut Lestina, tahun 2002 halaman 12, pendidikan multikultural merupakan kebijakan dan praktik pendidikan berusaha untuk menegaskan pluralisme budaya, perbedaan gender, kemampuan, kelas sosial, ras, dan sebagainya. Ia juga menjelaskan bahwa sekolah membantu siswa memahami dan berhubungan dengan budaya, etnis, dan keberagaman lainnya. Ciri-ciri dari pendidikan multikultural. Menurut pandangan Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendri, ciri-ciri pendidikan multikultural yaitu: pertama, tujuannya membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat berbudaya atau berperadaban. Kedua, materi mengajarkan nilai-nilai leluhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis kultural. Metodenya demokratis, menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis atau multikulturalistik. Keempat, evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku peserta didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya yang lainnya. Tujuan dari pendidikan multikultural untuk memfasilitasi pengalaman belajar
memungkinkan peserta didik mencapai potensi maksimal sebagai pelajar dan sebagai pribadi aktif dan memiliki kepekaan sosial tinggi di tingkat lokal, nasional, global, serta mewujudkan sebuah bangsa yang kuat, maju, adil, serta sejahtera tanpa perbedaan etnik, ras, agama, dan budaya. Dengan semangat membangun kekuatan di seluruh sektor, sehingga dapat tercapai kemakmuran bersama, mempunyai harga diri yang tinggi, dan dihargai bangsa lain. Gorky dalam Budianta tahun 2002 halaman 13. Menurut Sutarno tahun 2008 halaman 1 sampai 8, tujuan dari pendidikan multikultural mencangkup 8 aspek, yaitu: pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya. Kedua, perkembangan pribadi. Ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. Keempat, menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Kelima, membantu siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan. Keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan. Ketujuh, untuk memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Kedelapan, memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Manfaat dari pendidikan multikultural terdiri dari 5, yaitu: tidak adanya dominasi dan diskriminasi di antara kelompok. Kedua, tidak ada saling mencemooh antar kelompok. Ketiga, hidup saling berdampingan secara harmonis. Keempat, saling toleransi. Kelima, saling menghormati. Pendekatan pendidikan multikultural. Pertama, pendekatan historis. Pendekatan ini mengandaikan materi yang diajarkan kepada pembelajar dengan menengok kembali ke belakang. Maksudnya, supaya pembelajar mempunyai kerangka berpikir yang komplit sehingga ke belakang untuk kemudian merefleksikan untuk masa sekarang atau masa yang akan datang. Kedua, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini terjadinya proses kontekstualisasi atas apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya atau datangnya di masa lampau. Pendekatan ini, materi yang diajarkan bisa menjadi aktual, bukan hanya dibuat-buat, tetapi karena senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi, tidak bersifat indoktrinisasi, karena kerangka berpikir yang dibangun adalah kerangka berpikir kekinian. Ketiga, pendekatan kultural. Pendekatan ini menitikberatkan kepada otentisitas dan tradisi yang berkembang. Dengan pendekatan ini, pembelajar dapat melihat mana tradisi yang otentik dan mana yang tidak. Keempat, pendekatan psikologis. Pendekatan ini berusaha memperhatikan situasi psikologis perseorangan secara tersendiri atau mandiri. Maksudnya,
Masing-masing pembelajar harus dilihat sebagai manusia mandiri dan unik dengan karakter serta kemampuan yang ia miliki. Kelima, pendekatan estetik. Pendekatan estetik pada dasarnya mengajarkan pembelajar untuk selalu berlaku sopan serta santun, damai, ramah, dan mencintai keindahan. Keenam, pendekatan berperspektif gender. Pendekatan ini mencoba memberikan penyadaran kepada pembelajar untuk tidak membedakan jenis kelamin, karena sebenarnya jenis kelamin bukan hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mencapai kesuksesannya. Mungkin kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.